Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kesehatan ya kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai boost converter, lanjutannya aja ya. Oke. Jadi boost converter itu, rangkaian dari DC itu DC converter yang, berguna untuk menaikkan tegangan ya. Nah, jadi ketika ini, switching-nya ya, ketika dia switching-nya tertutup ya, close ya. Ya, jadi di sini, eee, apa namanya, ketika switch-nya ya, switch dari MOSFET ini terkonduksi ya, alias tertutup ya, maka apa, arus arus IN ya, eee, maksudnya itu arus inputnya ya. Nah, ini kan dari DC input ya. Nah, jadi, arus inputnya ini akan ke sini ya, melalui induktor ya. Jadi ketika ini tertutup close ya, switch close, itu ke sini, arus inputnya ya. Ya bisa dari baterai dan lain-lain ya. Jadi dia melewati induktor ya, di mana induktor ini nanti akan menyimpan energinya ini ya, melalui medan magnetnya ya. Nah, ketika MOSFET ini tiba-tiba off, nah ini ya kan, dia ketika off, jadi kalau on, jadi ketika on, square half height maksudnya ini ya. Nah, ketika ini ya, nah ketika duty cycle-nya itu tinggi. Nah ya, nah itu dia on, ketika off dia yang sini ya. Nah, posisi ini ya. Nah, jadi ketika tiba-tiba off atau saklarnya ini open ya, maka akan terjadi, ini ya, penurunan arus ya, penurunan arus yang menyebabkan ini, L1 induktor ini untuk memproduksi back EMF ya, electromagnetic field-nya ya, untuk polaritas yang berlawanan terhadap tegangan yang melalui L1. Nah ini, awalnya ini ya, misalkan ini polaritasnya di induktor ya, nah lalu akan berlawanan. Ini dikarenakan oleh back EMF itu tadi. Nah tujuannya, ya untuk ini, menyimpan arus, untuk menjaga ya. Jadi untuk menjaga arus. Jadi dalam hal ini akan terjadi 2 tegangan ya, yakni tegangan ini
ya, tegangan input, lalu ada tegangan ini induktor ya atau back EMF yang melalui L1 ya, yang seri. Jadi ini tegangan DC, tegangan FL. Ya udah, tinggal seri aja ya. Nah, tinggal forward ini. Jadi kayak rangkaian loop biasa. Karena apa? Karena diodanya ya pada saat ini diodanya apa? Forward bias ya. Jadi melewati dioda. Ya. Jadi apa namanya? Tegangan ini jadi tegangan V in dan VL ini yang lebih tinggi ya, higher. Kita kan forward bias ini. Nah, arus totalnya yang melalui dioda ini akan mecas apa? Akan ngecas ini ya, kapasitor ya. Nah, ngecas kapasitor dan juga untuk V in dan VL. Lalu dikurangi penurunan tegangan maju forward ya, forward voltage drop untuk D1 ya, Wak, gini ya, namanya loop ya, biasa. Oke, dan juga tegangan beban. Ya ya ini sebenarnya tinggal apa? Ini V in VL ya. Jadi ketika on pertama dia itu hanya ini ya. Nah, ingat, nanti misalkan saya suruh Anda jelaskan prinsip kerja DC chopper ya, entah itu buck converter, boost converter, buck boost, paham ya. Nah, ke sini ya. Lalu ini berikutnya. Nah, ya, ngecas. Setelah itu ketika dia on lagi ya ini, dia ngecas. Ini apa? Induktor, lalu yang ini kapasitornya untuk beban seperti itulah. Jadi untuk initial start on, off, terus on lagi ya. Ya ini akan berulang-ulang ya. Jadi intinya kapan dia MOSFET-nya terkonduksi dan diodanya itu jadi forward ya dan off juga. Nah, ini untuk boost converter continue ya. Jadi untuk continue dan discontinue mode. Ya, memang ada dua versi ya, maksudnya itu dua apa namanya, dua versi. Sorry. Oke. Ya, ini untuk boost converter ya, apa namanya, kayak untuk continuous conduction mode itu V0 per VI-nya ya, tegangan output terhadap tegangan inputnya itu sama dengan 1/1 min D ya. Nah, berarti duty cycle-nya ini 1 min VI per V0 ya. Nah, sedangkan I inputnya ya ini I0 per 1/D. Ripple apa induktor, arus induktornya ya. Ini ya. Ada melibatkan induktor, tegangan input dan output serta frekuensi switching. Untuk apa namanya, tegangan ripple-nya ya, ripple tegangan kapasitor sama ya. Ada melibatkan frekuensi switching ya, kapasitor dan tegangan output. Oke. Nah, kalau untuk DCM gimana? Kalau DCM ini ya, V0 per VI 1 plus, nah ini VI tetap ya dipengaruhi oleh I kalau ini ya, duty cycle, terus apa, T ya, waktu ya, 1 cycle-nya. Lalu ada induktor dan juga I0-nya. Nah, ini jadi untuk hitung critical induktornya ini ya, dipengaruhi oleh R, resistornya ya, frekuensi dan duty cycle.
Untuk C juga ya dipengaruhi oleh duty cycle, frekuensi dan resistor. Nah, ini contohnya ya. Sebuah regulator bus inputnya 5. Nah, karena dia bus converter, maka apa? Dia akan dinaikkan ya. Nah, tegangan outputnya itu 15. Nah, arus bebannya ya, arus bebannya itu 0,5 ampere. Nah, frekuensi switchingnya itu 25 kilohertz. Nah, jika induktornya itu 150 mikrohenry dan kapasitornya adalah 220 mikrofarad, maka duty cycle-nya berapa ya? Ripple arus induktornya ya berapa? Peak to peak current-nya ya, Imin dan Imax-nya berapa? Lalu tegangan ripple dari filter kapasitornya itu berapa dan nilai kritisnya L dan C itu berapa ya. Nah, di sini bisa kita lihat kan dari rumusnya tadi apa? V0 sama dengan VI min 1 min D ya. Oh ya, ini belum juga ya. Ini keterangan adalah apa tadi CM ya. Apa tadi continuous conduction mode ya. Nah, continuous conduction mode ya. Nah, ini careful ya CCM. Nah, ceman-ceman mesra ya kalau diplesetkan. Ya. So, kita punya di sini V0-nya itu adalah 15. Ya, ini buat anak-anak yang nanti akan merangkai ya. Merangkai sebuah apa namanya? X hardware ya, entah itu PLTS, turbin dan lain-lain. Untuk elektronik sirkuit ya. 5 VI-nya ini 1 min D. Nah, ya udah duty cycle-nya berarti berapa? Berapa duty cycle-nya? 15 min 15 D sama dengan 5. Ya, 15D sama dengan 10. D berarti 10/15. 2/3. 667%. Ini duty cycle-nya ya. Jadi untuk menghasilkan tegangan 5 volt inputnya, duty cycle-nya harus 66%. Jadi kalau kita punya satu siklus, contohnya ya. Kalau kita punya satu siklus, kayak gini kurang lebih, karena 60 ya hampir sama lah ya. Nah, ini T on ya, ini T off. Sini itu adalah T. Ini tergantung frekuensinya ya. Nah, ini misalkan berapa ini? 6, 66 ya. Oke, 66% lah ya. Berarti ini berapa? 3, 4%. Contohnya aja ya. Nah, jadi seperti itulah ya kurang lebihnya untuk apa namanya, kurang lebihnya untuk apa, duty cycle-nya ya. Jadi untuk duty cycle-nya oke ya, 66%, kurang lebih. Nah,
Untuk menghitung arus induktornya, tadi apa? Ini delta I-nya sama dengan VI kali V0 min VI ya, dibagi frekuensinya. Nah ini frekuensi kali L ya kali 15 V0. Apakah sama? Nah ini ya. Nah oke. Jadi apa namanya? Ini adalah untuk induktor ya, kali induktor dan tegangan outputnya. Ripple arusnya kita dapatkan 0,89 ampere ya. Nah, di sana ada 5 kali 15 min 5 ya. Oke. Nah, untuk arus inputnya, untuk arus inputnya berapa? Nah, untuk arus inputnya ya, untuk arus inputnya itu adalah arus beban ya. Arus beban dibagi 1 min duty cycle. Kita dapatkan 1,5 ampere ya. Ini adalah arus puncak ya untuk induktor ya. Nah, lalu Imax-nya berapa? Ya Imax-nya I input dibagi ripple ya. Ingat ripple arus dibagi 2. Kalau I-nya dikurangi ya. Nah, jadi wah kok jadi kaca gini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk I-nya kita ada apa namanya? Ini ya. Nah, yang membedakan itu hanya plus dan minusnya ya. Jadi I max-nya 1,95, I min-nya 1,1. Nah, untuk tegangan ripple di kapasitornya ya. Nah, tegangan ripple kapasitornya itu di I0 ya. I0 kali duty cycle-nya berapa dibagi frekuensi switching kali C. Oke. Nah, itulah tegangan ripple-nya. Nah, sedangkan untuk R-nya, R-nya kita dapatkan ya. Jadi untuk apa R-nya bebannya itu adalah ini ya, apa tegangan output dibagi arus output ya. Kita dapatkan resistornya bebannya itu 30 ohm. Ya artinya ini dia hanya cukup apa? Cukup untuk beban 30 ohm. Makanya kalian sangat penting sekali ya dalam spek desain ini ya. Jadi ini apa L kritisnya itu ya apa 1 min duty cycle itu tadi ya. Nah, dikali duty cycle kali resistornya. Dibagi 2 kali frekuensi switching. Kita dapatkan 133 mikrohenry. Lalu yang C
C kritikalnya kita dapatkan duty cycle dibagi 2 kali frekuensi switching kali R. Maka akan kita dapatkan 0,44 mikrofarad. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya rasa sangat ini ya, jelas sekali ya. Oke, kita lanjutkan ya, kalau nggak ada pertanyaan nih ya. Nah, ini contoh lagi boost converter ya. Jika switching-nya itu adalah square wave dengan periodenya 10 mikrosecond ya, dan input tegangannya 9 dan, waktu on-nya itu adalah setengah dari periode waktu. Misalkan periode waktunya itu 5 mikrosecond ya. Kemudian, output tegangannya menjadi berapa? Nah, jadi kan seperti ini ya, apa namanya, kita punya periode waktu ya. Nah, ini on dan off. Nah, di sini T on-nya, ini T off ya. Nah, periode waktunya tadi berapa? 10 mikrosecond. Ini adalah satu gelombang ya. Lalu T on-nya itu adalah 5 mikrosecond. T on. Nah, berarti duty cycle-nya apa? T on, ya kan? Dibagi berapa? T, ya kan? 5/10, 0,5. Atau D sama dengan T on per T on plus T off, sama saja ya. Nah, ini berarti 5/10. Kita dapatkan 0,5 duty cycle-nya ya. Nah, lalu V0-nya, ya V0-nya kan sudah tahu ya, VI/1 min D. Ya. Nah, kita dapatkan 0,18 volt. Tapi ini belum dipertimbangkan dengan tegangan drop dari dioda ya. Nah, karena apa namanya, tegangan ini kan tergantung dari duty cycle, maka sangat penting sekali kita menggunakan kontrol ya agar akurat. Misalkan duty cycle-nya itu dinaikkan dari 0,5 ke 0,99 ya. Maka output-nya yang kita dapatkan 900 volt. Ini contohnya. Makanya kan apa, open loop itu kalian harus trial error ya. Ya intinya ngatur duty cycle-nya. Beda dengan kalau misalnya kalian sudah desain kontrol cerdas ya, yang kemarin sudah saya pernah singgung ya. Pernah saya paparkan bahwa dengan kontrol juga bisa ya, ngatur duty cycle dari ini. Nah, jadi ini adalah step up DC converter. Yang kedua contohnya, VI-nya 144, Vout-nya 42. Nah ya, karena dia boost converter, L-nya 10, R-nya 1 ohm, frekuensi switch-nya 10 kilohertz. Ah, berapakah rasio ya duty cycle-nya dan T on dan T off-nya ya. Yang pasti kan sudah tahu ya T-nya ini kan awalnya kita ngitung T pastinya ya. T-nya ini adalah 1/Fs. Nah, barulah kita dari duty cycle tadi ya. Jadi pertama adalah ngitung duty cycle. Ini ya. Duty cycle adalah 1 min VI per Vout. Dapatlah 0,7. Nah, T totalnya berapa? T totalnya adalah 1/10 kilohertz. Dapatlah 100 mikrosecond. Nah, T on-nya, ya berarti T on-nya
T-on-nya adalah D kali T 67 mikrosecond. Lalu T-off-nya, ya T-off-nya tinggal T min T-on. Kita dapatkan berapa? 100 mikrosecond, 67 ya. Dapatlah 33 mikrosecond. Nah, plotlah tegangan induktornya seperti ini ya. Ini VI, terus VL nih. Tegangan induktornya tuh ini. Ini ya. Nah, lalu contoh lagi. Misalkan frekuensi switchingnya itu 200 kHz. Berarti T-nya 5 mikrosecond ya. Jadi T kan 1 per frekuensi switching 1 per 200 kHz ya, kita dapatkan 5 mikrosecond. Nah, duty cycle-nya berapa? Nah, ini V diodanya 0,7 ya. I0-nya 0,5 minimal ya, ini maksimal sepertinya ya. Nah, apa namanya? Duty cycle-nya 50%. Hitunglah tegangan output jika tegangan inputnya 10 continuous mode. Hitunglah V0 jika VI-nya discontinuous mode. Hitunglah induktor L. Nah, untuk menghitung duty cycle gampang sekali ya. Tegangan output ya kan tinggal ini aja V0 sama dengan VI per 1 min D ya sama dengan 10 per 1 min 0,5 ya. 20 volt ya. Nah, ini kita dapatkan. Lalu ada induktor L-nya gimana ya ini? Induktor L-nya ya. L itu dipengaruhi oleh apa? V0 min VI ditambah V dioda. 1 min duty cycle ya. Dibagi min dari I load-nya tadi ya. Dari I0, I output-nya yang minimum itu berapa? Jadi sini I0 min ya. I0 min-nya itu berapa kali frekuensi switching. Nah, maka kita dapatkan berapa? Kita dapatkan itu ya ini V0-nya ya. Kita udah dapat ya 20 V0-nya. Ini V0, ini VI, ini V dioda. Ini 1 min duty cycle ya. Terus ini adalah I0 min-nya kali frekuensi switching. Dapatlah 54 mikrohenry. Lalu kalau kita pakai discontinuous mode ini ya, untuk menghitungnya ya, kita cari V0 ya. 1 ditambah VI-nya 10, duty cycle-nya ya. Ini VI, ini duty cycle-nya. Lalu ini adalah T-nya, T1 periodik ya. Lalu ini dikali induktor dan I0. I0-nya berapa? Kita dapatkan 10,12 volt. Nah, ini ya. Jadi kalau menggunakan continuous mode kita 20 volt yang kita inginkan. Discontinuous mode itu 10,12. Makanya nanti ketika ada mendesain sebuah misalkan PLTS, PLTB atau walaupun atau baterai ya untuk mensuplai beban itu pasti akan harus di state ya pakai continuous atau discontinuous mode. Tapi itu juga harus ada reason yang jelas, alasan yang sangat jelas sekali ya. Mau pakai continuous. Kenapa pakai continuous mode? Kenapa pakai discontinuous mode? Nah, itu harus dijelaskan juga secara jelas ya.
Nah, ini lagi ada boost converter. Nah ya, jadi kita sudah banyak latihan ya untuk buck sama boost ya. Misalkan desain boost converter ada 3 volt, Vout-nya 5. Yang kita inginkan itu ripple-nya 2%. Ingat ya. Nah, sebenarnya ini kalau di tugas akhir, skripsi atau DST ini masuk dalam pre-design ya. Pre-design. Jadi Anda harus ada goal-nya. Misalkan goal-nya ini Pak, saya goal-nya 2% lah ripple-nya ya. Nah, output-nya 1 ampere, frekuensi switching-nya 4 kilohertz. Terus Anda ingin ripple-nya itu 40% arusnya ya, sama 80% efisiensinya. Nah, berarti artinya Anda sudah menentukan, Anda pengen mendesain sebuah, apa namanya, ini, boost converter dengan beberapa, apa, apa namanya, pilihan ini ya, apa namanya itu, parameter-parameternya. Maka payout-nya kan, Vout kali I0 ya, 1 kali 5, kita dapatkan 5 watt. Nah, sedangkan efisiensinya itu 80%, maka input power-nya adalah 6,25 watt. Nah, dengan 3 volt inputnya ya, maka arus inputnya adalah ini, P in dibagi berapa voltnya tadi, dapatlah arus inputnya sekitar 2,083. Nah, di sini ripple-nya, arus yang diinginkan adalah 40% ya dari outputnya. Nah, IL-nya I in itu sama dengan IL ya. Nah, ini ya. IL itu sama dengan I in. Karena apa? Seri ya ini loh. Karena dia terhubung di seri ya. Nah, ripple-nya 40% kita inginkan ya. Maka ini ya, IL max-nya kita dapatkan 2,5. Lalu I-min-nya kita dapatkan 1,67 ya. Lalu jadi ininya tadi ripple ya, ripple induktornya kita dapatkan ini ya, 0,83 perubahan. DIL itu berarti perubahan ya, arus yang di induktor. Nah, duty cycle-nya ini ya, kita dapatkan 40%. Nah, frekuensinya switching 100 kHz kita ubah ke time periodik jadi 10. Jadi MOSFET-nya on-nya itu adalah 0,4 kali 10 dapatlah 4 mikrosecond. Nah, VL-nya ya L kali DI per DT ya. DI per DT-nya tadi 0,83 per DT-nya 4 mikrosecond ya. Maka kita dapatkan 0,21 ya. Oke. Ya. Nah, lalu selama T-on, VL sama dengan VI ya. Ini tegangan induktor sama dengan L DI per DT. Maka L-nya kita dapatkan nih ya, induktornya 14,45 mikrohenry. Terus lalu bagaimana dengan kapasitornya ya? Kan kapasitor juga dipengaruhi ya oleh cas dan discharge ya, yang mana itu juga menghasilkan ripple ya. Maka I0-nya ya, I0 C
dV0 per dt. Kalau ini mah mungkin adik-adik sudah dapat ya di mata kuliah rangkaian listrik atau rangkaian elektronika ya. Nah, C-nya kita dapatkan ini dapatlah 40 mikrofarad. Nah, yang perlu kita pahami ini dia ada ripple 2% ya. Berarti dia berapa? 100 milivolt ya, dV0-nya. Oke. Nah, terus bagaimana cara menggambarkannya? Ya udah ini rangkaiannya seperti ini ya. Kita dapatkan L-nya berapa, tegangan inputnya berapa, kapasitornya berapa ya. Lalu ini adalah V out-nya. Kalau kalian gambarkan ya, ini ada V out, ada V in, T on dan T off ya. Jadi dalam satu rangkaian gini ya. Nah, ini kalau kemarin kan sudah disinggung ya ini ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada diminta untuk gambar ini harus bisa ya. Ini IL max, IL min. Ini T on-nya. Jadi ini sesuai dengan ini ya. Nah, ini sesuai dengan lebarnya ya, lebar on off-nya ya. Nah, be careful ya. Ya, jadi ya siapa tahu nanti kan ini ada drawing ya, drawing ininya dulu. Lalu semuanya bisa kelihatan ya V in-nya berapa, V out-nya berapa. Nah, rugi-rugi di buck converter ya, ada 2 sih ya rugi-ruginya yang di buck converter, ada AC dan DC atau AC ya. Nah, jadi kalau rugi-rugi lossesnya di buck converter ya biasanya dari gara-gara tegangan drop yang melalui transistor Q1, D1 dan L ketika ya mereka dikondiksi ya. Ketika arusnya terkonduksi. Nah, MOSFET yang digunakan sebagai power transistor itu juga ya bisa. Jadi konduksi rugi-ruginya ya ini dipengaruhi oleh resistance di MOSFET Q1-nya dan juga konduksi loss di diodanya ya dan induktornya ya. Nah, lalu power loss in buck converter sama ya. Ini jadi power loss-nya itu hanya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ya ini yang ada di MOSFET-nya. Terus lalu duty cycle ya. Nah, misalkan ini ada sebuah buck converter 3310 ya, output back supply-nya. Berarti apa? Ini V in-nya 12, output-nya 33 volt 10 ampere. Nah, duty cycle-nya adalah 27,5% yang akan memberikan 3,3 volt tegangan output. Maka berapa tegangan output keseluruhan? 3,3 volt. Dari mana? Duty cycle kali ini ya, duty cycle kali V in. MOSFET-nya ini loss-nya ya, rugi-ruginya. Terus dioda tegangan forward-nya 0,5, induktornya rugi-ruginya 2 milivolt. Maka rugi-rugi konduksinya adalah ini ya, 4,095. Terus efisiensinya berapa? Efisiensinya sekitar 88,96%. Nah, ini ya. Untuk MOSFET switching loss ada induktor cross loss dan AC ya. Jadi ada 3 dia. Untuk AC switching loss-nya ada 3 yakni untuk rugi-rugi switching-nya sendiri, terus ada induktor ya. Intinya sama dengan yang berhubungan dengan AC ya. Ya termasuk ini gate driver dan dead time-nya ya. Nah, DC-DC converter teknologinya ya, misalkan efisiensinya itu low, ini high ya. Kalau
linear low, ini high ya. Ini low to medium, low to high, dan secara biaya ini tidak mahal, ini sangat-sangat mahal sekali ya. Ini adalah contohnya switch mode regulator output. Ini loh ripple itu ya. Nah, kan harusnya kan steady state-nya kan ini ya. Nah, harusnya kan steady state terus ini, tapi pasti akan ada ripple ya. Nah, ini high frequency noise. Jadi dia pasang noise ya. Oke, ini bug boost, step down and step up. Nah, jadi ya sebenarnya konverter ini adalah cascade ya, gabungan antara dua konverter ya, buck and boost. Nah, jadi tegangan itu bisa tinggi dan rendah ya. Nah, untuk apa mencari tegangan ininya, apa tegangan outputnya pakai ini ya. Nah, VD itu sama dengan Vin ya tadi ya. Nah, untuk duty cycle-nya, di mana V0 ini ya bisa tinggi atau rendah daripada Vin. Jadi V0 itu ada kalanya bisa lebih tinggi dari Vin, dia bergerak jadi boost lebih kecil dari Vin, berarti dia apa beroperasi sebagai buck converter ya. Nah, ketika dia on ya diodonya reverse bias ya, output sirkuitnya ya terisolasi, terus induktornya ke charge. Ya, ketika off ya ini outputnya itu akan memperoleh dari induktor ya. Ya, ya kemarin kan gini ya. Nah, dia charge ini dulu ya. Nah, bagus converter ya sama ya. Jadi ini bagaimana apa tegangannya ya, terus ini arus induktornya. Ketika IL lebih besar dari 0, switch on ya. Nah, artinya kan dia disimpan di sini. Prinsipnya ini kan rangkaian listrik ya. Lalu ketika switch off, ya sudah, ini yang bergerak ya. Nah, gini ya. Ya pastinya ini ada kapasitor juga ya yang bisa charge and discharge ya. Nah, jadi untuk apa? Eh, untuk continuous conduction mode itu pakai ini ya. Nah, rumusnya karena apa ya? Karena tegangan induktor itu sebenarnya harus 0 ya. Dan di sini kita asumsikan lossless ya, maksudnya sedikit lossesnya ya. Jadi sama ya, kuncinya di sini. Duty cycle. Itulah jadi kenapa kalian kalau desain-desain nanti ya, jadi yang akan menjadi concern itu ya ini. Nah, ini PWM pastinya ya. Nah, ini converter. Nah, ya. Min plus PWM. Oh ya, controllernya belum ada ya. Ini mah pelajaran apa semester berapa kalian DSK? Pelajaran semester 3 ya. Nah, ini converter. Ini PWM ya, kemarin kan sudah tahu ya PWM, terus ini adalah controllernya. Nah, ya biasanya 1 per VM. Ya ini jadi yang masuk ke konverter ini adalah PWM-nya ya, yang sinyalnya itu kayak gini kotak-kotak ya. Nah, ya sinyal kotak-kotak ini ya dihasilkan dari ini perpotongan antara controller dan sinyal. Nah ini ya perpotongan antara ini menghasilkan sinyal ini ya kotak-kotak. Jadi kuncinya adalah power elektronik ini adalah switching ya. Nah ini cuma efek
efeknya aja ya. Jadi kita lihat tentang rugi-ruginya yang berhubungan dengan induktor, kapasitor, dan dioda. Ini ada cok DC-DC converter ya. Banyak sekali sebenarnya ya, ada cok DC-DC converter, ada apa itu juga SAPI converter dan lain-lain. Ya pasti namanya itu sesuai dengan penemunya ya. Nah, outputnya sama hampir dengan bagus converter, bisa tinggi bisa rendah ya. Nah, ini bisa memberikan negatif polaritas ya di tegangan output ini terhadap ini tegangan terminal untuk inputnya ya. Ya, ini DC-DC cok converter sama ya. Jadi gimana ketika dia on, gimana kita ketika off. Ini ya switchingnya ya. Nah ya, jadi seperti ini ya. Ada dua, kapan dia on. Kalau on ini, kalau off seperti ini ya rangkaiannya ya. Nah, jadi ketika on ya tegangan kapasitor 1 ini akan membuat reverse bias dioda. Lalu arus induktor 1 dan 2-nya ya akan mengalir melewati saklar dan lain-lain ya sampai ini. Ya ini hanya pengantar saja ya. Oke, ini untuk cok konverternya. Nah, ini untuk step down. Ini buat latihan sendiri ya kalian ya. Ini ada buck converter, terus buck converter, boost converter, cok converter ya, full bridge DC-DC converter ya. Nah, ini hanya pengetahuan umum saja ya buat adik semuanya ya. Nah, ini banyak. Nah, jadi perbandingannya buck converter itu punya satu switch sangat sederhana, high efisiensi ya, 90%. Kalau bus converter itu untuk ini step up ya. Sorry, ini step up ini. Nah, kalau buck boost itu step up dan step down. Cok converter sama ya, step up dan step down. Full bridge itu hanya ini aja, dia punya banyak switch ya, dapat nah ini untuk regenerative braking. Siapa tahu tertarik riset regenerative braking ya. Siapa tahu. Nah, ini cuma eh, kesimpulannya ya. Jadi pada aplikasi industri itu memang banyak ya. Kita perlu dari DC ke DC. Artinya misalkan dari baterai 12, terus kalian outputnya itu pengen bisa di adjust ya, bisa berbagai macam, banyak tegangannya ya. Operasinya juga. Nah, jadi tipe converter banyak ya, ada step down, step up, buck boost, cok converter, safety converter, dan lain-lain. Tapi ini hanya mampu transfer energi satu arah ya, makanya ada yang namanya bidireksional ya, bidireksional converter. Jadi bidireksional converter itu bisa untuk dua arah ya. Nah, ini contohnya full bridge ya, bisa bidireksional. Nah, jadi konverter ini bisa seperti trafo ya, cuman kalau trafo kan kebanyakan AC ya, tapi ini kan untuk DC gitu. Kalau aplikasinya banyak ya, pakai untuk ini ya, elektrik otomobil, marine, cars, main haulers dan lain-lain ya. Kayak ini juga regenerative braking ya untuk DC motor ya, ini untuk energi ya, bisa menjadi supply atau juga disimpan untuk sistem transformasi.